Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Bapak Ibu saudara dan saudari serta para santri dan santriwati, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita. Amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu untuk belajar kembali di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan taufik sehingga kita mudah untuk melaksanakan amal-amal saleh dan menghindari larangan-larangan syariat. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat waktu adalah mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah talabul ilmi yang merupakan salah satu ibadah yang penting, ibadah yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan hendaknya kita terus-menerus untuk bersemangat talabul ilmi sehingga nanti orang seandainya tidak ditakdirkan jadi seorang alim, maka dia akan tetap berada di atas garis yang baik, di jalan yang baik, yaitu jalan talabul ilmi atau talabul ilmi. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Salat 5 waktu adalah rukun Islam yang kedua, merupakan ibadah yang paling mulia dan paling istimewa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat waktu dengan cara-cara yang khusus dan istimewa. Dan salat ini, ayyuhal hadirin rahimakumullah, ibadah yang akan pertama kali diperhitungkan, akan dihisab pertama kali. Maka marilah kita semua memperhatikan masalah salat waktu dengan sebaik-baiknya. Kita semua orang yang sudah tua, para remaja, para ibu, untuk memperhatikan ibadah salat dengan sebaik-baiknya. Demikian pula para orang tua hendaknya menanamkan kewajiban salat waktu kepada anak sedini mungkin, supaya mereka faham, saya harus sholat 5 waktu, saya harus mengerjakan salat waktu dengan baik dan benar dalam keadaan apapun, supaya anak-anak menjadi soleh dan solehah dan mereka di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Ada beberapa muqaddimah yang akan disampaikan terlebih dahulu, bahwa ibadah salat itu secara makna adalah berdoa atau doa. Nah, dalam salat dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, di situ ada doa-doa, baik doa ibadah atau doa masalah, doa yang seseorang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, atau doa yang isinya adalah permohonan-permohonan, minta ampunan, minta rezeki, minta keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa doa itu, sholat itu adalah doa sebenarnya, ya, dari awal Allahu Akbar, di situ ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada zikir-zikir dan doa-doa yang lain. Maka hendaknya kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca dalam ibadah sholat kita, menghayati apa yang kita baca dalam sholat kita. Jangan sampai sholat kita seperti sholat saat kita masih kecil dahulu, ya.
takbir ya takbir, baca Al-Fatihah sampai selesai. Tapi tidak paham sedikit pun tentang apa yang kita baca. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita bermajlis sekarang ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah sholat. Memahami cara-cara sholat yang baik dan benar, kemudian berusaha untuk memahami apa yang kita baca dari awal sampai akhir sholat, sehingga nanti ibadah kita menjadi ibadah yang baik, berkualitas, dan akhirnya mendatangkan hikmah yang Allah sebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena salat adalah ibadah yang besar dan ibadah yang paling mulia, berdasarkan hadis wa'lamu anna khairal amali shalah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, maka hendaknya orang semangat dalam menjalankannya, antusias dalam menyambutnya. Jangan seperti orang-orang munafikin yang Allah Ta'ala firmankan tentang mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika bangkit untuk sholat, bangkit dalam keadaan malas-malasan, bermalas-malasan. Ini sifat siapa? Orang munafikin dalam ibadah yang terbaik, dalam ibadah yang paling mulia, dalam ibadah yang paling agung, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa mereka ini bermalas-malasan dalam ibadah sholat? Kata Imam Ibnu Katsir, karena mereka tidak punya niat, mereka tidak punya iman, dan mereka itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiga unsur inilah mereka bermalas-malasan, tidak ada niat untuk sholat. Mereka tidak punya iman, karena mereka munafikin. Pada asalnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka kufur, dan mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip perkataan Imam dari kalangan sahabat, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dimakruhkan seseorang sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Tidak pantas sholat kok malas-malasan. Nah, terus bagaimana? Kata beliau, hendaknya orang ketika mau sholat itu khaliqal wajhi, wajahnya berseri-seri, azimur raghbah, kemauannya sangat tinggi, syadidul farah, dan sangat bergembira. Karena apa? Fa'innahu yunaji rabbahu. Dalam salat itu dia akan bermunajat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat, berkomunikasi, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, dan juga meminta kepada Allah dan lain sebagainya. Allah ada di depannya, Allah akan mengampuni dirinya. Maka dari itu, ikhwan fillah rahmatullah, sekali lagi mari kita perhatikan salat-salat yang kita kerjakan, terutama salat lima waktu, dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hindari atau jauhi sifat orang munafikin, dan juga hindari perbuatan sholat tapi seolah-olah orang itu belum sholat karena tidak paham apa yang dia baca. Ini sudah diingatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau ingatkan bahwa dalam sholat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, ada sunnah-sunnahnya. Dan roh sholat adalah niat, ikhlas, khusyuk, dan menghayati apa yang dibaca. Maka beliau memperingatkan, jangan sampai orang itu mengucapkan sesuatu yang tidak dia pahami, yang tidak terbetik dalam hatinya. Orang seperti ini pantas disebut ngelantur, ya. Baca mulutnya, baca zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hatinya nggak paham sama sekali. Ini kan seperti orang yang ngelantur, orang yang ngomong tapi nggak jelas omongannya, atau ngomong tapi tidak paham apa yang diucapkan. Nah, jangan sampai kita seperti itu.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, mari kita mulai membahas ini dengan ringkas ya. Apa yang ada di materi ini, paparan yang ringkas ya. Tentunya masih ada banyak hal yang tidak disebutkan di sini. Namun ini suatu usaha mutawadhi, usaha yang bisa dilakukan untuk kita kaji bersama-sama di majelis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan kemudahan. Amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Sifatul salat atau tata cara ibadah salat dari takbir sampai selesai disebutkan di awal. Yang pertama, seseorang mengerjakan salat dengan berdiri tegak bila mampu. Kalau itu ibadah salat fardu, maka harus dilakukan dengan berdiri. Berdirinya tegak, tidak boleh membungkuk. Seseorang berdiri tegak dengan menghadap kiblat atau dengan arah kiblat, lalu bertakbir. Kita lihat dahulu, hal ini berdasarkan hadis sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambi. Kerjakanlah salat dengan berdiri. Maka tidak sah salat kecuali dengan berdiri kalau orang itu mampu. Beda halnya kalau sholat itu sholat sunnah, bisa saja orang duduk ya. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, orang itu mampu untuk berdiri, sehat walafiat, maka tidak boleh kecuali dia harus sholat dengan berdiri tegak, seraya menghadap kiblat atau arah kiblat. Kemudian niat sholat, dan ini merupakan rukun sholatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Makna niat itu adalah al-qasdu. Orang berniat maksudnya dia punya maksud. Saya niat ini, jadi sudah ada maksud dalam hatinya untuk melakukan yang akan dilakukan. Karena itulah ulama sebenarnya menyampaikan niat itu amalan hati, bukan perbuatan lisan. Bukan perbuatan lisan. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, jika engkau hendak menghadirkan niat, in kunta turidu ihdharan niyyah fa inna niyyah hadirah. Saya mau berniat dengan lisan dulu. Maka kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, niat itu sudah ada. Loh, kamu kesini ngapain? Kan sholat fardu. Orang mau main, orang mau kemana saja, dia sudah punya niat. Niat itu sudah ada. Kalau orang diminta, ayo niat dahulu sebelum sholat 5 waktu, maka dijawab oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah, niat itu sudah ada dalam hati masing-masing orang yang datang ke masjid, yang memang tujuannya untuk sholat subuh atau sholat duhur atau sholat-sholat fardu yang lainnya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah sebagai tambahan pernah mengatakan, walam yakul syai'an qablaha wala talaffadhu bi niyatil batta. Jadi beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah sama sekali mengucapkan sesuatu apapun sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram tidak menyatakan, kata beliau, usolli lillahi misalnya, salatan mustaqbil qiblah, sekian rakaat sebagai imam atau sebagai makmum, atau saya lakukan sebagai adaan atau qadaan ya. Ini tidak pernah diucapkan Nabi SAW, baik dalam hadis sahih atau mudhaif, tidak ada. Demikian juga tidak ada dalam hadis musnad atau mursal, tidak ada semuanya. Beliau pun juga mengatakan tidak ada seorang sahabat pun melakukannya, juga tidak ada seorang tabi'in pun yang menganggap itu baik. Artinya dalam sholat niat itu tidak perlu diucapkan. Niat itu sudah ada dalam hati, sehingga orang tidak perlu mengucapkan usolli sholat al-dhuhri misalnya, arba'a rakaatin mustaqbil qiblati billahi ta'ala. Tidak perlu diucapkan demikian, karena niat sudah ada, tinggal orang menata dengan sebaik-baiknya. Dia ingin sholat karena Allah Azza wa Jalla, menghadapkan wajahnya ke kiblat atau arah kiblat,
kemudian juga mengikhlaskan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada perkataan Imam Suyuti rahimahullah bahwa termasuk amalan yang tidak disyariatkan atau bid'ah adalah was-was dalam niat salat ya. Orang kadang-kadang harus mengulang-ulang atau tampak mengulang-ulang niatnya, tampak mengulang takbiratul ihram gara-gara dia was-was. Niatnya sudah belum, sudah klik apa belum ya. Allahu Akbar, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ini dikarenakan dia mengucapkan niat dengan lisan-lisan dia, padahal bukan termasuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan termasuk perbuatan para sahabat. Mereka tidak mengucapkan sesuatu niat pun selain membaca Allahu Akbar saja sebelum mereka masuk ke dalam sholat yang mereka kerjakan. Juga ada keterangan dari Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar yang artinya, dan ketahuilah bahwa niat pada semua ibadah itu yang diperhitungkan adalah yang ada dalam hati. Yang ada dalam hati. Mau sholatnya mengucapkan ketika lisan mengucapkan ikhlas, tapi hatinya nggak ikhlas, ya belum ikhlas. Orang mengucapkan saya niat sholat, tapi hatinya nggak pengen sholat, berarti yang dinilai adalah hatinya. Nah, orang munafikin sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang munafikin sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak punya niat. Mereka malas-malasan. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu yang akan dinilai. Isi hati kita akan dinilai, termasuk niat-niat kita saat mengerjakan ibadah sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian takbiratul ihram. Orang yang akan masuk sholat, dia melakukan yang namanya takbiratul ihram. Di sini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, perlu diingatkan dalam sholat orang itu harus mengucapkan zikir-zikir atau doa-doa itu dengan bersuara yang bisa dia dengar. Nggak boleh diucapkan dengan hati. Apakah ada orang mingkem, sholat mingkem terus? Ada seperti itu. Tahiyat bibirnya kok nggak gerak-gerak. Sholat kok nggak gerak-gerak sama sekali. Harus bergerak. Bergerak itu berarti tanda orang itu sedang membaca. Tapi memang bacanya tidak boleh keras-keras. Hanya cukup didengar oleh kita sendiri. Tetangga kita kanan kiri nggak perlu dengar. Justru itu akan mengganggu kalau suara sampai ke telinga orang-orang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Melakukan takbiratul ihram dengan berdiri dan disunahkan mengangkat 2 tangan hingga sejajar dengan pundak atau telinga. Di sini juga ada catatan bagi siapapun yang mau mengejar imam yang sedang rukuk. Masuk ke masjid, imamnya sedang rukuk. Sementara sudah kita ketahui kalau mendapati imam dalam keadaan rukuk dan kita bisa rukuk bersama imam, maka itu sudah terhitung 1 rakaat bersama imam. Nah, dalam masalah ini ketika orang mau masuk ke dalam sholat sementara imamnya rukuk, hendaknya melakukan takbiratul ihram dengan tegak, berdiri tegak. Nggak boleh membungkuk atau melakukan membungkuk seolah-olah dia sedang rukuk, nggak boleh. Jadi, takbirnya harus berdiri tegak, Allahu Akbar, baru kemudian rukuk. Kadang-kadang dilakukan sebagian anak-anak ya, ngejar langsung Allahu Akbar, takbiratul ihramnya sambil membungkuk atau dia akan rukuk. Ini tidak boleh, tidak sah, karena takbiratul ihram harus dikerjakan dalam keadaan orang itu berdiri tegak ya. Disunahkan dalam takbiratul ihram orang itu mengangkat 2 tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, miftahus shalatit tuhur. Kunci pembuka salat adalah bersuci. Orang baru boleh salat 5 waktu atau salat itu setelah orang itu bersuci terlebih dahulu.
nggak wudu, nggak bisa sholat. Tertutup baginya untuk sholat. Harus suci dahulu, harus berwudu dahulu, baru kemudian dia mulai sholat. Wa tahrimuhat takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya bagaimana? Kalau orang sudah Allahu Akbar, ucapan-ucapan biasa yang dia ucapkan bersama kawan-kawannya nggak boleh lagi dia keluarkan dari mulutnya. Nggak boleh dia bicara dengan ucapan-ucapan di luar zikir dan doa sholat ya. Sudah takbir kemudian dia kabari gitu, tidak bisa. Atau memaki temannya, kamu kok baru misalnya, tidak boleh. Sudah sholat, haram untuk mengucapkan hal-hal yang sebelumnya boleh. Sudah takbir yang membaca doa iftitah dan seterusnya. Wa tahliluhat taslim, dan penghalalannya adalah salam. Setelah orang baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru boleh mengucapkan hal-hal yang dilarang tadi ya. Kawannya di samping kanan ternyata kawan lamanya, kamu tahu kan? Boleh mengucapkan seperti itu karena sudah selesai dari sholatnya. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu an dan juga Abu Hamid As-Sa'idi, mereka berdua mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Ini salah satu dalil tentang disunnahkannya mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri mau sholat ya, beliau berdiri dengan tegak. Qama ila sholati i'tadala qa'iman, tegak. Tidak membungkuk, tidak miring, tidak nyerong atau yang lain, tapi beliau tegak lalu mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allahu akbar. Tegak, mengangkat tangan kemudian Allahu akbar. Nah, di sini ada beberapa catatan ikhwani wa fatikullah rahmatullah terkait membaca Allahu akbar. Ternyata harus punya ilmu kita ini. Tidak boleh sembarangan. Karena bahasa Arab itu panjang pendek berpengaruh. Tasydid atau tidak itu berpengaruh, bisa bermakna yang lain. Karena itu saat orang, apalagi imam ya, imam hendaknya membaca takbiratul ihram, demikian juga makmum dengan bacaan yang benar. Jangan memanjangkan yang pendek. Jangan memendekkan yang panjang. Jangan mentasydid yang bukan tasydid. Dan tentunya membacanya sesuai dengan huruf-huruf yang ada. Dicontohkan di sini ucapan-ucapan yang salah ya. Membaca lafdzul jalalah dengan dipanjangkan Allahu, ini salah karena menjadi kalimat pertanyaan. Apakah Allah? Tidak boleh. Demikian juga pada akbar, tidak boleh dipanjangkan. Allahu akbar. Panjangnya normal-normal saja ya. Allahu akbar. Akbar tidak ada yang panjang. Kalau baknya dipanjangkan ini menjadi maknanya sudah berbahaya. Akbarun itu jamak dari kabarun yang artinya at-tabl, gendang. Kan bahaya. Kalau itu dibaca orang dengan sengaja, dia faham maknanya, kemudian dia membaca dengan sengaja seperti ini, ulama mengatakan dia kufur. Karena memisalkan Allah dengan benda-benda tadi. Hati-hati, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, nanti pertanyaan apakah Allah Maha Besar? Tentu salah ini. Jangan juga mengatakan Allahu Akbar, ini juga salah, sama-sama parahnya. Kemudian ikhwati rahimakumullah taala, dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau memulai salat, beliau berdiri mengangkat dua tangannya sejajar dengan pundak. Dan beliau juga mengangkat kedua tangan sebelum ruku. Dan ketika beliau bangkit dari ruku, beliau tidak mengangkat kedua tangan di antara dua sujud. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala.
Jadi di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, Nabi kita SAW itu sudah menerangkannya tata cara sholat dengan ucapan beliau dan dengan perbuatan beliau. Lalu beliau pun memerintahkan para sahabat untuk sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi gerak-gerik atau gerakan-gerakan salat ya, termasuk juga zikir-zikir yang khusus itu sudah dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang nggak boleh berinovasi, nggak boleh semaunya sendiri, nggak boleh yang penting saya sholat, tidak bisa. Harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah terangkan dengan lisan beliau, beliau sudah ajarkan dengan lisan atau dengan perbuatan beliau. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang luar biasa amanahnya dan semangatnya dalam bertanya tentang sholat dan juga dalam rangka menyimak sholat beliau serta menyampaikannya kepada umat setelah mereka. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah mempelajari tata cara sholat Nabi SAW yang berdasarkan Al-Quran hadis melalui para guru kita. Dalam mengangkat tangan, jari-jari tidak rapat ya, tidak rapat serapat-rapatnya dan juga tidak renggang serenggang-renggangnya. Jadi antara rapat dan renggang. Tidak begini, tidak rapat. Ya. Jadi ini juga menunjukkan ikhwani fillah rahimakumullah taala bahwa ibadah salat itu ibadah yang mencakup banyak sekali jenis ibadah dan juga ibadah yang melibatkan banyak sekali anggota tubuhnya. Disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqh ya. Di dalam sholat ada takbir, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota perbuatan, ada ibadah hati, bahkan jari jemari itu pun ikut dalam ibadah sholat yang kita kerjakan. Nah, dalam hadis Ibnu Umar ini beliau menyampaikan ada 3 tempat di mana Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak dalam ibadah sholatnya. Itu ketika ruku, bangun dari ruku, tidak, dan ketika beliau berdiri mengawali sholat ya, takbiratul ihram. Ada satu lagi dalam hadis yang lain ketika beliau berdiri dari rakaat yang kedua ya, setelah tasyahud awal. Jadi ada 4 tempat dalam mengangkat kedua tangan dalam sholat kita. Berikutnya posisi kedua tangan setelah takbiratul ihram. Disampaikan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Jadi kita lihat di sini sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr mengatakan, "Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada yadayhi bi yamini ala shimalihi." Aku melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, ini salah satu cara dalam meletakkan tangan dalam sholat takbir ya, digenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Dalam hadis yang lain sekedar diletakkan saja, tidak digenggam. Kemudian di mana tangan itu diletakkan? Dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan para ulama setelah mereka. Mereka memandang bahwa seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat. Ini yang pokok, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian sebagian mereka memandang bahwa seseorang meletakkan kedua tangannya di atas pusar, sebagian lagi memandang di atas di bawah pusar. Semua ini diperbolehkan menurut mereka rahimahumullahu ta'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah.
Setelah seseorang takbiratul ihram, yakni dia sudah masuk ke dalam sholatnya, dia sudah tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali yang disyariatkan dalam sholat, maka perbuatan selanjutnya adalah disunahkan bagi dirinya untuk membaca doa iftitah atau istiftah. Ada beberapa riwayat tentang doa ini, di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataayaya kama yanqas thawbu min al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, kita mulai sekarang ya. Ini doa permintaan. Dalam sholat ada doa masalah, ada doa ibadah. Ada doa yang isinya puji-pujian dan seseorang mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ada doa yang isinya permintaan-permintaan. Orang berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini doanya adalah memohon supaya orang itu dijauhkan dari dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosanya, karena dosa itu berbahaya. Berbahaya bagi fisik, berbahaya bagi keluarga, berbahaya bagi dunia dan akhirat seseorang. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Berharap semua dosa yang dilakukan itu menjadi bersih, hilang, dan dia pun menjadi orang yang suci dari dosa atau bersih dari dosa setelah dia mengerjakan ibadah sholat yang dikerjakan. Ini zikir yang pertama atau doa yang pertama, doa iftitah pertama. Yang kedua adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Ini lebih pendek ya. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah waktu pagi dan waktu petang. Lafaz yang ketiga, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Silakan ditambahi wawu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maksudnya Engkau ya Allah ya. Di sini ada juga pujian. Kusucikan namamu dengan memujimu. Namamu penuh berkah, maha tinggi keagunganmu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Zikir ini atau doa istiftah ini isinya pujian-pujian. Sebagaimana yang nomor 2. Nah, sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti sahabat yang mulia Umar bin Khattab, kemudian Imam Ahmad, lebih memilih zikir ini karena isinya betul-betul khusus untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pujian semuanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permintaan atau permohonan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyampaikan sebuah catatan ya terkait doa iftitah yang dibaca sebagian orang dan juga dibaca sebagian orang di tengah masyarakat kita, yaitu wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardh dan seterusnya ya. Orang yang membaca ini, kata beliau, tidak melanjutkannya sampai selesai, hanya diambil sepenggal saja. Wa ana minal muslimin saja. Sementara doa iftitah ini panjang. Karena panjang tidak tulis di sini. Karena panjang tidak tulis di sini ya.
Jadi panjang sekali. Nah, sementara orang mengamalkannya dengan mengambil sebagiannya. Wajjahtu wajhi alladhi fatara sam'al alaihi wa ma'ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Diambil itu saja, padahal masih panjang. Lalu tidak itu saja ya ikhwani fillah rahmatullah. Ternyata doa iftitah ini digabung dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Padahal itu merupakan doa iftitah yang berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri ya. Allahu akbar kabira sendiri dan itu pendek. Sementara wajjahtu, wajhiyah dan seterusnya itu juga riwayat tersendiri. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan itu doa iftitahnya Nabi SAW di sholat malam. Di mana ini suatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kita mengamalkan doa-doa yang benar dari Nabi SAW dan mengamalkannya dengan cara yang benar. Nah, sunnah kan seperti itu. Melaksanakan yang disyariatkan, saat melaksanakan disyariatkan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, contoh mudahnya bagaimana sujud syukur itu kan disyariatkan, ya apa tidak? Nah, caranya bagaimana? Yaitu ketika orang dapat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian sujud syukur. Jangan sampai seperti orang-orang yang lain, sujud syukur selalu sujud syukur setelah sholat fardu. Sujud syukur disyariatkan, tapi tata cara seperti itu tidak disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan. Kemudian membaca ta'awud sebelum baca surah Al-Fatihah ya. Seseorang baca ta'awud seperti biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surah Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun dalam ibadah salat ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Dalam baca surah Al-Fatihah juga orang harus membacanya dengan baik dan benar, apalagi seorang imam. Imam itu pemimpin dalam sholat. Imam itu kriterianya sudah ditetapkan Nabi SAW. Yang utama adalah orang itu paling baik bacaan Qurannya. Mau orangnya masih muda, bahkan mungkin masih kecil ya. Kalau dia yang paling fasih, maka dia yang paling berhak jadi imam. Ya. Bukan karena umurnya tua, bukan karena pemimpin pengajian atau pemimpin organisasi atau yang lain, tidak. Tapi imam itu adalah orang yang ketentuannya atau cara milihnya sudah ditentukan Nabi SAW. Ya umukum, ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap Al-Quranul Karim. Bukan yang paling tua, bukan paling senior atau yang lain, tapi yang paling bacaannya paling baik. Ya. Dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasydid ya, maka harus diperhatikan. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, mungkin ada orang baca dengan Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah salah. Kemudian jangan sampai orang melakukan lahan atau kesalahan yang parah dengan an'amta menjadi an'amtu ya. Ini sudah salah besar ya. Masalah basmalah dikatakan oleh sebagian ulama, amal basmalah wa kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan wa yufiha aktsara mimma yajharu biha. Tentang baca bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Jadi beliau itu kadang-kadang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau lebih sering kali membacanya dengan sir dibandingkan membaca dengan keras ya. Jadi semuanya ada riwayatnya.
Hendaknya seseorang membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar ya. Termasuk juga masalah amin itu juga penting diperhatikan ya. Amin tidak baca amin ya, itu sudah salah ya. Kalau amin berarti qasidin, orang yang mau ke tempat sesuatu ya, dibaca amin dan disunahkan membaca dengan keras ya. Keras itu gimana ya? Keras disebutkan kalau Nabi SAW itu yarfa'u bihas saut ya, beliau membaca amin itu dengan suara yang keras ya, yang mirip-mirip dengan anak kecil kalau pas amin amin gitu keras. Kalau orang tua malah pada malu gitu ya. Ya. Kemudian membaca surah yang mudah setelah surah Al-Fatihah. Tentang ini Nabi SAW sudah memberikan contoh ya, dengan perbuatannya atau dengan ucapan beliau ya. Salat maghrib sudah ada bacaan-bacaan khususnya, yaitu Qisarul Mufassal, surat pendek yang ada di juz Amma. Jadi antara Wadduha sampai An-Nas. Tapi beliau pernah membaca Al-Mursalat di salat maghrib. Beliau juga pernah membaca surat At-Tur di salat maghrib. Bahkan beliau pernah membaca surat Al-A'raf di salat maghrib ya. Tapi umumnya kebiasaannya beliau baca surat-surat pendek. Nah terkait sholat subuh ya, bacaannya panjang, kurang lebih 60 sampai 100 ayat ya. Tapi beliau pernah baca surat pendek yaitu Idza zulzilatil ardu zilzalaha di rakaat pertama dan rakaat kedua. Beliau pernah melakukan itu. Tapi umumnya sholat subuh itu bacaannya lebih panjang atau paling panjang ya. Kisarannya dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Silahkan pilih sendiri. Ya. Jadi orang yang ingin meniru Nabi SAW ya, hendaknya memperhatikan bacaan-bacaan dalam sholat 5 waktunya. Jangan pengennya pendek terus ya. Imam harus tahu, makmum juga harus tahu supaya klik ya. Imamnya panjang, oh subuh panjang, mantap ini ya. Pas, wajar kalau panjang. Tapi yang terjadi pendek terus ya. Surat Maghrib, An-Nas, Al-Falaq, surat Isya, apa kira-kira? At-Takatsur dan Al-Humazah, surat Subuh, Az-Zalzalah sama Al-Qari'ah mungkin. Pendek terus ya. Seolah-olah Nabi SAW pendek terus, tidak seperti itu. Ya memang perlu proses. Nah proses itu diantara dengan duduk di majelis ilmu supaya kita paham bacaan Nabi SAW di sholat subuh itu agak panjang. Ya kita panjang. Sholat Isya itu ya antara Asyam atau Al-Lail sampai An-Naba. Sehingga dahulu Nabi SAW memberikan teguran kepada Mu'adz bin Jabal karena beliau sholat panjang sekali bersama kaumnya. Beliau mengatakan yang mananya kurang lebih, kenapa engkau tidak membaca Al-A'la atau Asy-Syams ya. Jadi ini adalah bacaan-bacaan dalam sholat Isya. Kita lanjutkan ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Setelah orang selesai membaca Al-Fatihah, kemudian amin dan membaca surat-suratan istilahnya, lalu membaca takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan dari rukun ke rukun selanjutnya. Maksudnya apa? Berarti takbir itu adalah zikir yang dibaca saat orang beralih atau berpindah dari rukun tertentu ke rukun selanjutnya. Bukan zikir yang dibaca setelah orang sampai ke rukun yang baru. Hati-hati ini. Ini berlaku untuk imam terutama ya. Takbir intiqal, Allahu Akbar. Dari berdiri ke rukuk berarti dibaca ketika dia mau rukuk. Allahu Akbar. Tidak dibaca ketika jadi rukuknya dia sudah rukuk, baru kemudian Allahu Akbar. Tidak, karena rukuk zikirnya sudah ada sendiri. Posisi rukuk zikirnya sudah ada sendiri. Nah, takbir intiqal Allahu Akbar itu adalah zikir yang dibaca ketika orang
menuju rukuknya. Ya. Demikian juga ketika orang mau sujud, orang mau pindah ke duduk dan seterusnya. Jadi kita ingat makna intiqal, perpindahan. Berarti itulah yang kita baca saat orang berpindah dari rukun ke rukun selanjutnya. Nomor 12, rukuk dengan tumakninah. Dikatakan di sini tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tadi ada yang lupa disampaikan di muqaddimah ya. Jadi ada satu hadis yang menjadi pokok dalam mengetahui apa-apa yang wajib dikerjakan dalam sholat. Kalau nggak dikerjakan nggak sah. Yaitu hadis yang disebut dengan hadis musyi' sholatahu, orang yang tidak benar sholatnya. Nah, dalam hadis itu Nabi mengajarkan apa saja yang harus dikerjakan dalam sholat. Kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Beliau juga menegaskan tentang wajibnya tumakninah dalam setiap rukun. Entah itu berdiri, rukuk, sujud, duduk atau yang lain, harus tumakninah, yang artinya berdiam sebentar ya. Dari sini juga disebutkan tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai engkau tumakninah, sampai setiap sendi itu berada pada posisinya. Jadi orang betul-betul dianggap itu dia sedang rukuk. Tidak begini, apalagi ya. Dia posisinya rukuk. Tumakninah ialah diam sesaat setelah mencapai posisi rukuk yang sempurna dan juga posisi yang lainnya. Batas tumakninah dalam gerakan rukuk adalah dengan ukuran membaca tasbih yang diwajibkan. Subhana rabbiyal azim misalnya. Rasulullah SAW telah berbicara tentang orang yang mencuri sholatnya sendiri dicuri. Dia adalah aswa'un nasi saraqatan alladhina yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya sendiri. Maka para sahabat bertanya, bagaimana orang itu mencuri sholatnya sendiri? Qal la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini posisi yang biasanya orang itu kesusu ya, tergesa-gesa. Begitu nempel langsung ditarik. Ya. Atau belum nempel langsung ditarik. Rukuk, belum sampai rukuk posisi sempurna langsung sudah diangkat. Atau belum posisi sempurna dalam sujud dia sudah diangkat ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu salbahu fi ruku'i wa sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujudnya ya. Jadi sudah ada ketentuan dari Nabi SAW bagaimana orang itu rukuk dengan baik dan sujud dengan baik. Bahkan disebutkan tentang tulang punggungnya itu lurus ya. Lurus berarti orang sudah sempurna dalam rukuknya, dalam ibadah salatnya. Kita lanjutkan. Posisi tangan dan keadaan jari-jari saat rukuk ya. Dari sahabat yang mulia Abu Humaid radhiyallahu an yang mengatakan ketika Rasulullah SAW rukuk, beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut ya. Pada lutut, tidak di bawah lutut. Kalau orang kok rukuknya itu miring ke sini ya, jadi ada yang begini berarti dia belum sempurna, ada yang lebih condong ke bawah lagi berarti tangannya itu berada di bawah lutut, dan itu tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau lebih miring lagi berarti itu lebih atau berada di bawah lutut. Nah, sementara berdasarkan pengamatan sahabat yang mulia Abu Humaid, Rasulullah SAW ketika ruku beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut dengan kuat, dicengkram dengan kuat ya, bukan sekedar ditempel tapi semacam dicengkram dengan kuat. Nah, bagaimana dengan jari-jarinya? Dengan merenggangkan jari jemarinya, dengan betul-betul merenggang. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu,
mengatakan seandainya sebuah wadah berisi air itu diletakkan di atas punggung Nabi SAW ketika beliau ruku, tentulah air itu tidak akan tumpah karena punggung beliau lurus ketika sholat. Nah, saat orang misalnya agak ke atas begini ya, atau tadi lebih di bawah 90 derajat ya, ditaruh gelasnya akan tumpah, gelasnya akan jatuh. Jadi orang itu rukuknya kurang tepat ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bila ruku beliau tidak meninggikan kepalanya, tidak mendongakkan kepalanya begini, dan tidak juga merendahkannya, tidak terlalu membukukannya, tapi beliau melakukan antara keduanya, tidak ke depan begini, juga tidak terlalu ke bawah, tapi antara keduanya, Lalu apa yang dibaca dalam ruku ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah? Bacaan ruku di antaranya adalah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kalau dibaca sekali itu sudah cukup ya, dia sudah tumakninah. Dibaca berulang-ulang silahkan ya. Apalagi kalau imamnya itu agak panjang ya. Maka silahkan dinikmati, menikmati sholat, menikmati sujud, menikmati rukud dengan banyak-banyak berzikir, mengulang-ulang zikir ini, dan juga dengan menghayati bacaan yang kita baca. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Bahwa kita ini sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mensucikan Allah dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung sekaligus ya. Posisi ruku adalah posisi ibadah, maka tidak boleh dilakukan orang kepada manusia yang lain, apalagi sujud ya. Bacaan yang lain adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maksudnya engkau ya Allah Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Di sini ada pujian-pujian, ada tasbih, dan juga ada permohonan. Jangan sampai kita memohon Allah ampunan kok hati kita nggak klik ya. Ya Allah ampuni saya, tapi kita nggak pernah menghayati kalau kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh tentu ya. Ya Allah ampuni saya, tapi hatinya melayang-layang atau dia tidak paham. Seolah-olah nggak paham apa yang sedang diucapkan, padahal dia paham bahasa Arab misalnya, atau dia sudah sekian lama membaca zikir ini sejak kecil sampai dewasa. Maka tidak pantas kalau ini terjadi, padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan juga ibadah yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti. Maka hendaknya orang mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ayol hadirin rahimakumullah taala. Setelah ruku orang melakukan i'tidal, ya artinya berdiri tegak dengan lurus ya. Kembali ke posisi seperti sebelum takbiratul ihram. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bila bangkit dari ruku, beliau tidak melakukan sujud sampai berdiri dengan tegak. Berdiri kembali dengan tegak. Di i'tidal itu kata sebagian ulama kembali kepada posisi sebelumnya. Kalau dia berdiri berarti kembali posisi sebelumnya. Kalau duduk ya duduk ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma fa'al dzalika fi kulli salati qawliha." Lalu rukuklah sampai engkau tumakninah. Rukuk dan tumakninah. Lalu bangkitlah sampai engkau i'tidal dengan tegak. Kemudian sujudlah hingga kamu tumakninah, dan seterusnya ya. Nah, dalam i'tidal orang membaca sami Allahu liman hamidah ya. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena berharap seorang hamba itu
diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla atas pujian yang dia ucapkan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW apabila mendirikan salat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, dan kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dan meluruskan tulang punggungnya. Jadi orang baca sami'allah, Allah telah mendengar orang yang memujinya. Allah pasti mendengar segala ucapan yang diucapkan seorang hamba ya. Nah, maksud sami'allah liman hamidah di sini, Allah itu Maha mendengar dan juga akan membalas hamba yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamdu. Ini salah satu doa atau bacaan dalam i'tidal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam sami'a Allah liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini bacaan yang lain. Kalau tadi rabbana lakal hamdu, sekarang Allahumma rabbana lakal hamdu. Bacaan-bacaan i'tidal ya. Secara ringkas di sini ada rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu, atau tadi ada Allahumma rabbana lakal hamdu, ditambah lagi dalam riwayat Muslim Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang dahulu dibaca atau diajarkan waktu kecil ya. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau inginkan setelah itu. Pujian yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW untuk kita baca dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha terpuji ya, dalam segala yang Allah tentukan, yang takdirkan, ciptakan, dan yang Allah Ta'ala berbuat ya. Kemudian turun menuju sujud ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan para ulama sepakat bahwa kedua cara tersebut, mendahulukan tangan atau lutut, diperbolehkan dalam sholat. Jadi dibawakan di sini satu keterangan yang mudah untuk dipahami ya, tanpa membawakan khilaf-khilaf mana yang lebih tepat, apakah tangan dulu atau kaki dulu ya. Beliau sampaikan tidak mengapa jika seseorang sholat ingin mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Demikian pula jika ingin mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan para ulama sepakat bahwa sholatnya sah dengan cara manapun. Mereka hanya berselisih pendapat terkait mana yang lebih afdol di antara keduanya ya. Jadi memang hanya ada dua kemungkinan saja ini ya, lutut dulu atau tangan dulu ya. Nggak ada apa, kepala dulu, bahaya nanti. Baik, kita lanjutkan sujud. Pada setiap rakaat ada dua sujud, ini satu kaidah ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kemudian sujudlah. Nabi SAW mengatakan sujudlah hingga engkau tumakninah. Lagi-lagi masalah tumakninah itu ditekankan, sujud dan kemudian engkau tumakninah, berhenti sebentar, berhenti sesaat. Cara sujud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhati wa asyara biyadihi ala anfih wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintah untuk bersujud di atas 7 tulang ya. Yang pertama di atas dahi,
sambil menunjuk hidung ya, dahi dan hidung ikut menempel ke tanah atau ke lantai. Demikian juga kedua tangan, kedua lutut harus sujud, tidak mengangkat, tidak terangkat ya, serta ujung jari jemari kedua kaki, kedua lutut ya, maksudnya maaf ya, kedua lutut bisa dipahami, kemudian ujung jari jemari kedua kaki, jari-jarinya tidak terangkat tapi nempel ke tanah atau ke lantai ya. Jadi ini cara sujud yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahi kita nempel, kemudian hidung juga nempel, kedua tangan nempel, kedua lutut nempel, demikian juga jari-jari kedua kaki orang yang sujud pun nempel. Sebab Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda, saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang ini. Ya, semuanya harus nempel. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang menunjukkan perintah sujud dengan anggota tubuh yang 7, dan perintah itu menunjukkan hukum yang wajib. Ini kesimpulan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala. Nah, bagaimana dengan jari jemari? Disunahkan menghadapkan jari ke arah kiblat saat sujud berdasarkan kesepakatan ulama. Jari mengarah ke arah kiblat. Kemudian ada uraian lebih lanjut tentang tata cara sujud, posisi dua tangan ketika sujud. Kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi mirip-mirip saat orang takbiratul ihram ya, sejajar dengan telinganya atau pundaknya. Yang pertama, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, ia berkata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, maka beliau menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sudah menyampaikan apa yang mereka lihat ya. Tinggal kita mempelajari dan copy paste gitu ya. Berikutnya Abu Humaid radhiyallahu mengatakan, lalu Nabi SAW sujud dan memantapkan posisi hidung dan dahinya, betul-betul menyentuh ya, bukan mengambang ya, betul-betul menyentuh dengan kuat di tanah atau ketika di lantai. Dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya, tangannya tidak nempel di perut, dan beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Yang pertama tadi kedua telinga, sekarang kedua bahu. Bagaimana dengan jari jemari? Dari Abdullah bin Malik radhiyallahu an, dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sholat beliau merendahkan antara kedua tangannya hingga terlihat putih dua ketiak beliau. Tangan direnggangkan atau diangkat ya, tidak mepet begini tapi diangkat. Ini kedua tangan. Lalu siku diangkat. Idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqai. Kalau engkau itu sujud, letakkan telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Jangan seperti ini. Nanti ada larangan karena itu mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh anjing ya. Tangan sikunya diangkat. Kemudian nomor 4, merapatkan jari-jari tangan. Dari Wa'il bin Hujr juga, ia berkata, jika Nabi ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya. Ketika beliau sujud, beliau merapatkan jari-jarinya. Pas ruku betul-betul renggang ya. Ketika sujud, beliau merapatkan jari-jari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadap tangannya ke arah kiblat ya. Ini tata cara sujud atau posisi sujud. Tangan ada tata caranya, kemudian jari-jari juga ada tata caranya, anggota tubuh juga ada ketentuan-ketentuannya. Sekarang adalah bacaan dalam sujud ya. Orang bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la ya, sekali atau 3 kali atau bisa 11 kali ya. Atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di sini ada tasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi.
Kemudian ada juga tasbih yang diiringi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih yang diiringi dengan pujian serta permohonan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Dalam ibadah sujud ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat untuk banyak-banyak berdoa ya. Setelah zikir, maka silakan banyak berdoa kalau waktunya memungkinkan. Kalau imamnya agak panjang atau seseorang sedang sholat sendiri. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid fa'kthiru du'a. Keadaan seseorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud, maka banyak-banyaklah berdoa di sujud yang kita lakukan. Berdoa apa saja, mohon kebaikan dunia atau akhirat, atau mohon ilmu yang bermanfaat, atau mohon supaya dimudahkan untuk dimasukkan ke surga atau dijauhkan dari neraka ya. Di antara doa yang dianjurkan dalam sujud, Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan yang aku lakukan ya. Atau juga doa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku semuanya, yang kecil ataupun yang besar, yang pertama ataupun yang terakhir, yang terang-terangan aku lakukan atau aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Semuanya sudah masuk dalam doa ini. Kemudian orang melakukan doa duduk di antara dua sujud ya. Ini adalah rukun. Dalilnya ada di i'tidal tadi ya. Ketika orang sudah sujud, kemudian suruh untuk duduk ya. Cara duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash ya. Dengan duduk iftirash, dengan membentangkan kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari dihadapkan ke kiblat ya. Terutama buat yang masih muda, mari kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Kalau yang tua mungkin sedihnya sudah agak sakit ya, silakan dilakukan semampunya. Tapi bagi yang muda-muda, mari dikerjakan dengan sebaik-baiknya ketika duduk iftirash ya. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, min sunnati shalah an tansibal qadam al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julus al-yusra. Termasuk sunnah dalam salat adalah engkau menegakkan kaki kanan lalu menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat ya. Kemudian duduk di atas kaki kiri. Bacaan pada duduk di antara dua sujud bisa yang pendek, bisa yang enggak panjang. Rabbi firli, diulang-ulang begitu. Atau Rabbi firli warhamni wajibubni warzuqni warfa'ni. Dan ini adalah doa-doa yang luar biasa. Ikhwani wa fatifina rahmatullah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita, atau kita mohon Allah supaya mengampuni dosa kita, merahmati kita, menutup kekurangan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan juga mengangkat derajat kita. Jadi ini doa-doa yang penting ya, doa-doa yang penting supaya kita fahami dan hayati dalam ibadah sholat-sholat kita. Jangan asal refleks atau otomatis ya. Kalau sujud langsung ini, tapi difahami dan dihayati. Nilai sholat ada pada pemahaman dan penghayatan apa yang kita baca. Bangkit menuju rakaat berikutnya dengan tahapan duduk istirahat terlebih dahulu, duduk sesaat yang dilakukan ketika akan bangkit ke rakaat kedua atau keempat. Ini disunahkan dalam pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bertumbuh dengan kedua tangan ketika bangkit menuju berdiri. Dari Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu, di seorang sahabat yang dahulu sekian hari datang kepada Nabi SAW untuk belajar ilmu agama. Lalu setelah Nabi SAW melihat Malik bin Khuwairis dan kawan-kawannya kayaknya kok sudah rindu keluarga, maka disuruh pulang, silakan pulang.
dan nanti ajarkan kepada mereka apa yang kalian ketahui, dan ajarkan kepada mereka tentang tata cara sholat ya. Nah, Malik bin Huwairis kemudian mempraktekkan apa yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu yang mempraktekkan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jika Malik ibn Huwairis mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, ia pun duduk terlebih dahulu, lalu bertemu ke tanah, lalu bangkit ya. Duduk dahulu habis sujud, duduk sebentar tanpa ada bacaan khusus, kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Cara ini lebih mudah bagi seseorang yang sholat daripada harus bangkit tanpa bertemu sama sekali, atau bertemu dengan paha, karena dikhawatirkan seseorang bisa jatuh. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan sebagian ulama Hanafi. Kemudian kita masuk ke rakaat berikutnya. Rakaat 1 sudah selesai. Rakaat berikutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kerjakanlah hal-hal itu pada rakaat-rakaat selanjutnya. Al-Imam Yahya bin Imran Al-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau, kemudian bangkit menuju rakaat kedua, melakukannya seperti rakaat pertama kecuali terkait niat dua istiftah, karena itu dilakukan untuk memasuki sholatnya. Bila sholat lebih dari 2 rakaat, maka duduk terlebih dahulu dan membaca tasyahud awal sebelum bangkit menuju rakaat setelahnya. Jadi ini kaidah dalam rakaat-rakaat selanjutnya sama dengan rakaat pertama ya. Bacaan rukunya sama, iktidal sama, dan seterusnya, kecuali memang yang dilakukan di awal-awal sholat seperti takbiratul ihram, nggak ada lagi doa iftitah, nggak ada lagi. Demikian juga niat sudah dilakukan ya. Duduk dan tasyahud awal. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bangkit dari rakaat kedua dari salat zuhur dan asar tanpa melakukan duduk atau tasyahud. Setelah melaksanakan sholat, beliau melakukan 2 kali sujud karena lupa, yaitu melakukan sujud sahwi, kemudian beliau melakukan salam. Di sini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, tasyahud awal itu bukan rukun sholat ya. Kalau imam lupa kemudian sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, maka dilanjutkan langsung, tidak perlu kembali ke tasyahud awal. Tapi kalau posisi imam masih pergerakan antara dari sujud atau dari duduk istirahat sampai mau ke berdiri, kalau diingatkan subhanallah imam paham, maka dia kembali kepada tasyahud awal ya. Ini menunjukkan kalau orang lupa maka tidak apa-apa ya, tasyahud awalnya lupa, imamnya lupa, tapi diganti dengan sujud sahwi, sujud untuk mengganti yang terlupakan tadi. Duduk tasyahud dikatakan sebagian ulama disebut dengan wajibatus shalah ya. Jadi kadang ada ulama yang membagi-bagi, ada rukun sholat, ada wajibatus shalah, ada sunnah sholat ya. Rukun harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan karena lupa atau karena nggak tahu, tetap tidak sah sholatnya. Makanya orang yang tadi sholatnya keliru, Nabi mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali sholat, kamu belum sholat, padahal sudah sholat, sudah mencoba sampai 3 kali. Tapi karena rukun-rukun ada yang belum dilakukan, maka dianggap orang ini belum melaksanakan sholatnya. Sementara kewajiban sholat, kalau sengaja ditinggalkan, jadi sengaja tidak tasyahud awal, maka sholatnya tidak sah. Kita lanjutkan. Kemudian baca tasyahud atau tahiyat. Baca tahiyat ada beberapa riwayat ya. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengajarkan
at-tahiyyatul mubarakatuh wassalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tentang ini Ibn Abbas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Jadi beliau itu mengajari kami tasyahud seperti beliau mengajari kami surat-surat Al-Qur'anul Karim. Sama-sama beliau perhatikan dengan perhatian yang besar. Nah, dalam tasyahud ini ada pengagungan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian ada syahadat. Riwayat kedua dari Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Posisi tangan dalam tasyahud. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan tangan kiri diletakkan di paha kiri. Sementara jari-jari tangan kiri dibentangkan, ya, direnggangkan dengan serenggang-renggangnya. Jari-jari tangan kanan saat tahiyat digenggam dan berisyarat dengan jari telunjuk. Digenggam dan berisyarat dengan jari telunjuk. Pandangan mata menuju arah telunjuk. Berikutnya tidak ada bacaan tambahan setelah membaca tasyahud awal ini, dan ini merupakan pandangan atau pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Selanjutnya tentang duduk tasyahud akhir bagi sholat yang 3 atau 4 rakaat atau juga 2 rakaat ya. Sebagian salat memiliki 2 tasyahud ya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tadi bicara tentang tasyahud awal berarti untuk salat-salat yang lebih dari 2 rakaat ya. Membaca tasyahud akhir adalah rukun, demikian juga membaca salawat Nabi adalah rukun, yaitu dengan membaca tasyahud yang tadi. Kemudian baca salawat Nabi. Ada beberapa riwayat tentang bacaan salawat, yaitu riwayat Ka'ab bin Ujrah dan riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari. Yang menarik ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah di sini, Ka'ab bin Ujrah ketika mau menyampaikan hadis tentang salawat berkata kepada muridnya Ibnu Abi Layla dengan mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak aku berikan kamu hadiah ya yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dahulu ilmu itu dalam pandangan sahabat adalah hadiah yang pantas disebarluaskan kepada orang lain. Sehingga Syekh Abdul Muhsin Abbad mengatakan kalau umat Islam itu seperti ini, maka kebaikan itu menyebar luas ya. Karena mereka semangat dalam menyampaikan hadiah-hadiah atau kebaikan-kebaikan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga izzah akan dimiliki kaum muslimin, musuh-musuh akan takut, kemudian Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sementara teks dalam riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari bisa dibaca sendiri ya. Agak beda sedikit. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan al-masyru' duna tasjid. Yang disyariatkan di sini adalah tanpa membaca sayyidina. Itu yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, itu yang mereka sampaikan kepada orang-orang selanjutnya. Karena kita dalam ibadah tertentu ya, ibadah sholat, petunjuknya seperti ini, maka lakukan apa adanya tanpa nambah-nambahi sayyidina atau sayyidina. Kalau di luar salat silahkan Allahumma sholli ala nabiyyika wa habibika wa dan seterusnya, silahkan. Tapi dalam salat sudah ada ketentuan. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah
menyimpulkan hadis Ka'b bin Ujrah ini dengan mengatakan inilah sirah salawat yang terbaik. Karena Nabi SAW mengajarkan salawat ini setelah ditanya oleh para sahabat. Kami sudah tahu mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana kami salawat kepada engkau? Lalu diajarkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Maka ini sirah atau bacaan salawat yang terbaik. Ya. Kalau orang mengatakan, oh beliau ingin tawadhu, makanya tidak memuji diri sendiri, maka dijawab, silahkan dilanjutkan baca ini. Beliau ternyata menyebut Ibrahim langsung dengan namanya juga. Jadi kata sebagian ulama, kesalahan orang yang berdalil dengan satu dalil itu kadang bisa terbantahkan kalau dalilnya dilanjutkan. Jadi orang kan mengatakan, kadang mengatakan, ya kita Allahumma sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, ya. Karena Nabi ya, masa orang menyebut diri sendirinya dengan titelnya kan nggak mungkin gitu ya. Masa menyebut saya Bapak Haji titik-titik MBA, semuanya disebutkan kan nggak mungkin. Jadi ada orang yang seperti itu. Maka untuk menyanggahnya bagaimana? Baca tahiyat ini sampai selesai atau baca kelanjutannya. Apa itu? Kama shallaita ala Ibrahim. Beliau juga menyebut Nabi Ibrahim dengan nama langsung. Dengan nama langsung, ya. Kemudian baca doa setelah tasyahud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari jahannam yang pertama, kemudian wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, mohon diselamatkan dari fitnah saat hidup dan saat sudah mati, dan dari keburukan ad-dajjal. Ada beberapa doa lain yang diajarkan Nabi SAW untuk dibaca setelah tasyahud. Ini salah satu contohnya. Yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebagai tanda salat itu selesai. Dan salam termasuk rukun, ya. Assalamu ruknun min arkanis shalah, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa fardhu min furudiha, termasuk rukun salat dan fardu dalam salat, harus dilakukan, ya. Dan diucapkan dengan lisan, assalamualaikum, ada suara, ya. Hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah dibaca di awal, ya, wa tahliluha taslim, yaitu penghalalnya, ya, yang menghalalkannya atau mengakhirinya adalah salam. Kemudian berdasarkan hadis Mas'ud, kita akan tahu bagaimana cara salam dan juga ucapannya. Bahwa dulu Nabi SAW mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sampai tampak putihnya pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, aku salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam dengan menoleh ke arah kanan dan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Nabi SAW ketika salat, ketika salam, tolong dibenarkan, menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat putihnya pipi beliau, bukan sekedar gini-gini, tapi betul-betul menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga para sahabat betul-betul melihat pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di kanan melihat pipi beliau, yang di kiri juga tampak jelas pipi beliau. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah yang disampaikan di pertemuan ini, ya. Semoga yang ringkas sekali ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, juga menjadi bekal tambahan amal buat kita semua untuk meningkatkan ibadah sholat fardu kita atau sholat kita secara umum, ya.
Mari kita kembali ingat-ingat ya tentang urgensi ibadah salat 5 waktu ya. Mari kita laksanakan dengan baik. Dan Imam Nawawi rahimahullah sudah memberikan pesan ya dalam Muradhatul Talibin, yang artinya sepatutnya seseorang memasuki salat itu dengan nasyat ya, dengan semangat penuh, hati yang kosong dari syawagil, pikiran-pikiran yang mengganggu, sehingga betul-betul ketika Allahu Akbar ya sudah siap untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kalau orang itu mengawali dengan salat sunnah, maka dia akan lebih baik insya Allah ya. Karena dia sudah betul-betul siap ya. Dia sudah mengawali dengan salat sunnah, lalu berzikir, saat qomat dikumandangkan atau dibacakan, dia akan lebih siap untuk mengerjakan sholat dengan lebih baik. Makanya juga Nabi SAW itu melarang orang mendatangi sholat dengan berlari-lari atau tergesa-gesa, nanti bisa berpengaruh pada kekhusyuan atau ketenangannya dalam salat. Allahu Akbar, dia masih menggeh-menggeh gitu ya, masih mengatur napasnya ya, bukan mikirkan tentang salatnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Minta maaf atas keterlambatan tadi ya, karena memfotokopi dan ada beberapa kali error ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.